Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang praktek kerja lapangan saya yang ada di 7-inch atau saya PKL di 7-inch kayak gitu. 7-inch ini terletak di daerah Janti, Yogyakarta. Nah, ini perkenalan singkat saya. Nama saya Ardi Wibawa. Teman-teman bisa panggil saya Ardi. Saya dari kelas 13 IJB. Kemudian saya melakukan PKL itu di bagian UI UX designer atau bisa disebut dengan desain grafis kayak gitu. Nah, kemudian saya akan memberikan informasi terkait apa itu PKL. Informasi ini penting buat teman-teman yang mau PKL atau teman-teman yang sudah merasakan PKL kayak gitu. Ini secara teorinya PKL itu bentuk program pendidikan dari sekolah supaya ibaratnya ilmunya itu lebih dapat kayak gitu. Di sekolah udah dapat pelajaran, kemudian PKL ini waktunya buat implementasi pembelajaran dari sekolah tadi sebelum kita menginjakkan diri kita sendiri ke dunia kerja yang aslinya. Jadi ibaratnya kita trial, kita uji coba bekerja kayak gitu. Itu kemudian kenapa sih harus ada PKL, kenapa harus PKL kayak gitu. Balik lagi, PKL atau praktik kerja lapangan itu program dari bagian dari pendidikan tersebut, yang mana itu halnya wajib buat siswa SMK gitu ya, karena itu udah diatur di undang-undang gitu kan. Nah, dan undang-undang untuk PKL ini itu ada banyak, teman-teman nanti bisa baca semuanya, tapi salah satunya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1990, tahun 90-an itu diciptakan undang-undang ini, yaitu masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pendidikan nasional. Itu jadi ya semua bisa melakukannya gitu. Kemudian untuk tujuan PKL sendiri, kenapa harus ada PKL, tujuannya buat apa kayak gitulah. Tujuan PKL itu sendiri adalah menghasilkan tenaga kerja dengan keahlian yang lebih profesional kayak gitu ya, karena tadi kita udah mencobanya setelah belajar dari sekolah, diuji coba dengan adanya PKL tadi, mencoba untuk terjun ke dunia kerja itu kayak gimana. Setelah tahu, setelah mengalaminya, kemudian di kedepannya kita lebih berpengalaman dalam bekerja. Tidaknya ketika kita masuk ke dunia kerja secara langsung kayak gitu ya, kita udah pernah mencobanya, jadi kita nggak perlu kaget kayak gitu. Yang kedua ada memperkokoh link and match antara sekolah dan dunia kerja. Yang pertama, ibaratnya kayak gini, link and match itu sekolah sama perusahaan kerjasama gitu kan. Ketika ada siswa magang diterima di perusahaan, itu kayak jadi ibaratnya siswa PKL itu jadi jembatan antara sekolah juga perusahaan untuk saling berhubungan lebih erat lagi kayak gitu. Yang ketiga ada memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk memasyarakatkan diri yang sebenarnya. Ya, memasyarakatkan diri atau ya bisa disebut itu mencoba untuk terjun ke kehidupan nyata gitu. Yang pertamanya kita sekolah sekolah aja, cuma ibarat kata cuma belajar doang di sekolah. Nah, itu diberi kesempatan untuk mempraktekannya ke kehidupan nyata. Kemudian yang keempat itu ada memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan kayak gitu ya. Sama tujuannya, setelah bertahun-tahun belajar kayak gitu kan, kita nyoba langsung terjun ke dunia pendidikan, ke dunia pekerjaan kayak gitu, biar bisa merasakan wah dunia kerja itu kayak gini ya, di dunia kerja kita harus kayak gini. Itu gunanya untuk melengkapi juga proses pendidikan kita tadi gitu.
Kemudian menyiapkan siswa dan siswi untuk memasuki kerja dan mengembangkan sikap profesional. Balik lagi ke tadi, tujuan PKL ya, setelah kita belajar, kita mencoba masuk gitu. Setelah mencoba masuk, kita tahu, oh rasanya kerja tuh kayak gini. Kemudian rasanya magang, rasanya bertanggung jawab terhadap tugas di perusahaan tuh kayak gini. Jadi ketika teman-teman itu langsung terjun ke dunia kerja, itu nggak kaget lagi, karena udah pernah nyoba kayak gitu kan. Ya udah, jadi nggak kaku aja, nggak kaku, nggak kaget banget kayak gitu. Kemudian ada beberapa manfaat dari praktek kerja lapangan itu sendiri. Bagi siswa itu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional. Ya karena udah mencoba, udah tahu, tinggal jalan, tinggal improve aja itu. Kemudian untuk mengenalkan siswa-siswi atau calon pekerja pada pekerjaan lapangan, baik di perusahaan atau di dunia industri gitu. Kemudian menambah pengalaman bekerja, menambah ilmu, terlebih ilmu yang tidak didapatkan di sekolah. Kemudian melatih siswa untuk menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab sebelum memasuki dunia kerja profesional. Balik lagi gitu kan ke tujuan PKL tadi, yaitu supaya kita punya pengalaman kerja, supaya kita tahu dunia kerja itu kayak gini, dunia pekerjaan industri itu kayak begini, begitu teman-teman. Terus untuk sekolah sendiri itu memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan atau instansi terkait kayak gitu. Jadi sekolah itu ibarat kata bisa menyalurkan tenaga kerja. Ibarat kata kita sebagai tenaga kerja disalurkan ke sekolahan, ke perusahaan untuk magang. Kemudian dapat menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Yang awalnya di sekolahan kerjanya ini terus, yang ibarat kata ada di pipa besar tuh. Pipa besar itu adalah jalur pendidikan kita. Begitu masuk di lapangan kerja, kita menyesuaikan, oh yang dibutuhkan itu cuma ini, mengecil, terus kita fokus di bagian itu kayak gitu. Kemudian bagi sekolah lagi untuk tujuan pendidikan tercapai serta kredibilitas sekolah kayak gitu. Tujuan sekolah itu dalam artian SMK atau ya sekolah yang ada PKL-nya kayak gitu kan. Jadi kan tujuan dari sekolah itu tercapai, biar anaknya bisa magang, anaknya bisa tersalurkan kerjanya di sini. Kemudian manfaat PKL yang selanjutnya untuk dunia usaha dan dunia industri itu dapat mengenal persis kualitas siswa yang berlatih di perusahaan dan instansi terkait. Nah, ambil contoh saya PKL di 7-Inch kayak gitu. Jadi 7-Inch tahu kualitas saya itu kayak gimana, kualitas teman-teman saya yang ada perusahaan yang sama itu kayak gimana, kapasitas kerjanya kayak gimana kayak gitu. Kemudian mendukung program pemerintah, ya pemerintah itu udah ada programnya buat PKL kayak gitu. Dengan perusahaan atau dudinya ini menerima siswa PKL, berarti dudinya ini juga mendukung pemerintah gitu. Kemudian mendapatkan tenaga kerja sementara sebagai sumber daya perusahaan. Ya, PKL itu dilakukannya adalah sementara. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan bahkan kayak gitu. Nah, artinya nggak selamanya kayak gitu. Jadi Dudi ini dapat tenaga kerja sementara. Setelahnya dapat karyawan walaupun sementara, setidaknya itu membantu pekerjaan mereka kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tugas dan tanggung jawab serta PKL gitu kan. Tugas dan tanggung jawabnya itu yang pertama, PKL itu dilakukan itu minimal 6 bulan kayak gitu. Kemudian menjaga nama baik sekolah. Kita ada di dunia industri, ya kita kan di sana bawa nama sekolah kayak gitu. Jadi harus jaga baik, jaga dengan benar kayak gitu. Kemudian menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL kayak gitu. Dengan siapa aja di tempat PKL itu dijaga hubungannya, ketemu disapa kayak gitu, sopan santun kayak gitu. Kemudian sudah melakukan semua kegiatan praktek kerja lapangan sungguh-sungguh
dan bertanggung jawab. Kalau kita dikasih tugas A, ya udah selesaikan kayak gitu, selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan tidak diselesaikan terus ditinggal begitu aja. Itu nanti mengurangi penilaian perusahaan terhadap diri kita dan juga sekolah. Yang selanjutnya itu mengisi buku jurnal PKL. Jadi buku jurnal itu ya isinya banyak sekali gitu, ada kegiatan kalian ngapain aja, kegiatan kita ngapain aja, kegiatan teman-teman semua ngapain aja selama PKL. Yang kedua adalah buat laporan. Setelah PKL selesai pasti ada laporannya. Oh, laporannya saya PKL di sini 6 bulan, kerjanya kayak gini, bagian ini kayak gitu. Kemudian mengikuti ujian praktek, ujian PKL kayak gitu, di sekolah maupun di industri itu. Yang kemudian dilanjutkan dengan kayak tugas akhir atau semacam UKK, kompetensi keahlian kayak gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang tempat saya PKL gitu. Namanya adalah 7-Inch gitu. Secara singkatnya itu nanti untuk detailnya bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, saya hanya menjelaskan singkatnya aja. 7-Inch ini didirikan di kota Jogja. Sebelumnya namanya adalah 12-Inch gitu. Ini didirikan oleh Bapak Rekario Dani bersama teman-temannya tahun 2012 gitu. Yang pertama adalah berdiri untuk perusahaan e-commerce gitu. Jadi bisa dibilang startup digital atau ya intinya ke arah digitalisasi begitu. Kemudian tahun 2017 itu berganti nama menjadi 7. Ya, 7, 7 atau dalam bahasa Jawa namanya pitu. Bisa pitulungan, bisa pitulungan. Itu yang artinya pertolongan. Itu. Sehingga 7-Inch bisa menjadi pertolongan bagi konsumen. Nah, seiring berjalannya tahun, yang awalnya 7-Inch ini fokus ke aparel atau clothingan gitu, itu mulai merambah sektor lain gitu. Ada contohnya ada tukang las RG, kemudian ada sewa jas Jogja juga ada gitu. Kemudian kedepannya pasti ada pengembangan lagi, dibuat lagi platform-platformnya yang serba digital kayak gitu. Nah, kemudian untuk visi perusahaan itu menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia yang mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pilihan produk dan jasa terbaik. Kemudian misi perusahaan itu adalah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, mempermudah pemesanan produk atau jasa, dan perbaikan secara terus-menerus dalam hal kualitas produk, jasa, dan juga SDM. Nah, untuk nilai-nilai perusahaannya itu yang dijaga sekali di sana adalah integritas. Jadi harus dijaga. Kemudian jaga energi atau vibe positifnya, setidaknya saling menebar energi positif gitu, biar kita lebih semangat bekerja. Kemudian fokus mencari solusi. Nah, yang dimaksud fokus mencari solusi di sini ketika ada sebuah kesalahan, adalah sebuah mistake kayak gitu, itu kita harus fokus buat cari solusi, bukan saling menyalahkan gitu. Jadi masalahnya cepat terselesaikan. Kemudian berikan kesan terbaik. Nah, ini bisa juga disebut bekerjalah sebaik-baiknya gitu. Ketika teman-teman kasih kerjaan, ya udah kerjakan dengan baik, beri kesan yang terbaik buat atasan kita gitu. Kemudian untuk struktur organisasinya seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat lebih detailnya kayak gitu, dari atas CEO, manajer operasionalnya, kemudian dibagi lagi, dipecah lagi ke beberapa bagian, dan saya ada di bagian di bawahnya R&D, di creative team, desainer, creative team, desainer grafis. Di situ saya melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai PKL di situ. Begitu. Terus kemudian
tata tertib perusahaannya nanti bisa dibaca lebih lanjut. Saya akan menjelaskannya secara garis besarnya saja. Yang pertama itu on time, hadir tidak telat gitu. Jadi pastikan itu lebih baik hadir lebih dulu dari jam masuk jam 9 ya, paling enggak 8.45 udah di kantor gitu. Kemudian sebelum bekerja ya berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan biar diperlancar pekerjaannya. Kemudian berpakaianlah dengan sopan. Terus pas kerja juga ya jangan operasikan HP gitu. Terus gunakan koneksi internet dengan bijak, jangan yang buka yang aneh-aneh atau buka akun pribadi kita gitu, padahal kita kesana itu untuk magang gitu, bukan untuk pinjam internet ya gitu. Kemudian wajib menjaga suasana kerja yang baik gitu, datang sana profesional gitu. Kemudian ada lagi itu sebelum masuk ke dalam kantor itu pastikan kendaraannya terparkir rapi, boleh terkunci. Kemudian helm dibawa masuk ke dalam, ditaruh di tempat yang disediakan gitu. Kemudian simpan alat komunikasi pribadi di tempat, jadi ada kotak sendiri untuk alat komunikasi pribadi untuk HP kita. Kemudian jaga kebersihan lingkungan kantor, kalau ada sampah ya dibuang gitu. Kemudian matikan dan cabut kabel alat elektronik yang tidak dipakai. Kemudian ucapkan salam dan sapa kepada rekan kerja, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, kayak gitu. Ketemu disapa gitu ya, biar lebih erat aja. Gunakan koneksi internet kantor hanya untuk kepentingan pekerjaan saja, jangan buka Facebook pribadi, Facebookan, Instagraman, atau buat istilahnya untuk keperluan pribadi kita itu jangan. Pakai internet buat koneksi buat pekerjaan aja kayak gitu. Nah, kemudian saya akan jelaskan alur pekerjaannya. Jadi pertama-tama datang ke kantor, duduk dulu, kemudian buka laptopnya, absen di sini lewat website. Jadi kunjungi websitenya dulu, baru nanti di absen masuk kayak gitu. Setelah absen nanti ada brief tugas dari pembimbing PKL, nanti pembimbing PKL yang ngasih tugas kayak gitu kan, dijelaskan buat ini kayak gitu, dan dikerjakan tugasnya. Nanti setelah jam istirahat absen lagi istirahat, kalau sudah kembali absen lagi kembali gitu. Kemudian kerjakan tugas lagi, nanti sore dikumpulkan ke pembimbing PKL tadi, ke pembinanya. Terus nanti misal ada revisi pekerjaan itu dikerjakan. Kemudian kalau sudah revisi tadi, kalau waktunya tidak sempat dilanjutkan besok. Kemudian kalau sudah tinggal absen pulang gitu, harusnya kayak gitu. Kemudian ini jam kerja PKL saya, jadi masuk itu jam 9 pagi, nanti jam 12:15 itu istirahatnya selama 45 menit sampai jam 1 siang. Jam 1 siang masuk lagi, nanti jam 3:15 itu istirahat sore. Terus jam 3:30 masuk lagi, lanjut kerja lagi sampai jam 5 itu pulang gitu. Ini berlaku untuk Senin sampai Sabtu. Terus untuk hari Jumat itu untuk yang Islam boleh izin untuk Jumatan dulu, karena kan biasanya setengah 12 atau jam berapa kayak gitu kan. Nah, ini untuk dokumentasi pekerjaannya kurang lebih seperti ini. Jadi duduk desain gitu pekerjaannya. Nah, ini untuk hasil pekerjaan saya. Nah, ini ada beberapa kayak gitu. Ini adalah postingan Instagram, ini untuk feed Instagram kayak gitu, seperti ini. Nah, untuk penjelasan job desk-nya itu adalah tugas saya itu membuat sebuah desain dengan ukuran artboard dan isi konten sesuai brief dari pembimbing PKL tadi. Pembimbing kasih
ngasih brief apa, buat apa ya dibuat kayak gitu. Kalau ada revisi kerjakan, kalau tidak ada ya kumpulkan ke pembimbing PKL tadi gitu. Kemudian masuk ke saran untuk dunia usaha dan dunia industri. Untuk perusahaannya adalah memberikan pengarahan dengan lebih baik kepada peserta PKL. PKL ini diarahkan, nanti arahnya mau kemana dibimbing kayak gitu. Kemudian pengembangan itu bukan hanya di bagian bisnis saja kayak gitu, maksudnya bisnisnya dibaikin kayak gitu. Tapi terlepas dari itu ada faktor yang itu fasilitas di kantor yang dapat menunjang itu faktor kinerja dari karyawan. Nah kalau kinerja karyawannya bagus, lingkungannya nyaman juga kayak gitu kan, bisnis itu akan naik dengan sendirinya kalau faktor-faktornya itu mendukung semuanya gitu. Kemudian saran untuk sekolah itu mengutamakan tanggung jawabnya dalam monitoring siswa. Kalau siswanya sudah PKL, jadi monitoring kayak gitu, dicek di sana baik-baik enggak, kerjaannya kayak gimana itu. Dan monitoringnya ini harus secara berkala itu. Terus memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan yang ada di Indonesia ini, di wilayah ini kayak gitu, supaya siswa kalau udah waktunya tiba untuk PKL itu nggak kebingungan cari tempat buat PKL kayak gitu. Kemudian menjelaskan PKL itu apa, prosedurnya kayak gimana, nanti minta masuk ke perusahaan kayak gimana, kalau sudah selesai masanya kayak gimana, nanti ada lagi laporan kayak gimana, itu harus dijelaskan secara lebih rinci dan lebih jelas kepada peserta didik gitu. Kemudian saran untuk adik kelas gitu. Setelah untuk sekolah dan dunia industri, ini ada untuk adik kelas. Yang pertama itu kalau PKL dijaga nama baiknya, terutama program keahlian sistem informasi jaringan dan aplikasi. Dan selanjutnya itu menyiapkan tempat PKL jauh-jauh hari sebelum masa PKL itu tiba gitu. Jadi setelah masa PKL tiba itu langsung ibarat kata motor udah dipanasi, udah langsung tancap gas aja gitu. Yang ketiga itu meningkatkan skill dan kemampuan dan juga keahlian, minat bakatnya di bagian mana diasah lagi kayak gitu, dipertajam skill-skillnya supaya itu nanti enak pas pekerjaan. Kemudian menyiapkan mental untuk menghadapi dunia usaha, dunia industri ya, karena dunia pekerjaan itu lebih sulit dari dunia sekolah ya. Teman-teman di sekolah datang jam segini, nanti cuma duduk di kelas, kemudian kerjakan tugas dari guru, kadang-kadang gurunya juga berbeda-beda gitu. Itu di dunia pekerjaan juga begitu. Terus kalau di dunia sekolah itu kan misal ada kesalahan sedikit masih ada toleransi kayak gitu, kesalahan sedikit toleransi, masih ada pengampunan kayak gitu. Kalau dunia pekerjaan bisa dibilang kalau ada kesalahan pun langsung dapat peringatan kayak gitu. Nah kemudian cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi ini. Saya Ardi Wibawa, saya pamit undur diri. Terima kasih.